Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas PPKN. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui manfaat berwirausaha sejak kecil. Kita dapat belajar menjadi pemilik usaha dan kita dapat membangun suatu usaha. SBDP, tujuan kita kali ini, kita mengenal imbalase dan kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat imbalase. IPA, ilmu pengetahuan alam, kita dapat mengetahui cara membuat magnet. Dan bahasa Indonesia, kita dapat mengetahui petunjuk pengisian formulir pengiriman barang dan kita mengetahui cara pengisian formulir pengiriman barang. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita mulai, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama kali kita akan membahas PPKN yang berkaitan dengan manfaat berwirausaha sejak kecil, belajar menjadi pemilik usaha, membangun suatu usaha. Manfaat berwirausaha sejak kecil. Belajar berwirausaha atau menjalankan wirausaha sejak kecil dapat memberikan manfaat yang besar. Berikut ini manfaat dari melakukan wirausaha sejak kecil. Yang pertama, melatih jiwa wirausaha. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, mengasah potensi yang dimiliki. Yang keempat, melatih diri mengatur keuangan. Dan yang kelima, membantu masyarakat di sekitar rumah. Belajar menjadi pemilik usaha. Menjadi pemilik usaha harus beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama, sini sikap yang harus dimiliki pemilik usaha. Kita harus tekun, jujur, optimis, kerja keras, percaya diri, berani berinovasi, rajin mencari peluang, peka terhadap masyarakat, mengikuti perkembangan zaman. Hal yang harus dilakukan agar usaha dikenal di masyarakat. Yang pertama, membuat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, membuat kemasan produk yang menarik dan unik. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, mengenalkan usaha kepada masyarakat melalui iklan, promosi, atau menitipkan produk ke toko-toko. Menjadi pemilik usaha harus juga tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Yang pertama, menjaga kenyamanan masyarakat di sekitar tempat usaha. Yang kedua, melaksanakan kewajiban terhadap karyawan dan rekan usaha. Yang ketiga, menjaga kualitas pelayanan, produk yang dihasilkan, dan kemasan yang digunakan. Yang keempat, mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, menanggapi dengan baik jika ada kritik atau keluhan dari pelanggan maupun masyarakat sekitar. Menjadi pemilik usaha, kita juga harus mengetahui faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan usaha. Yang pertama, keterampilan, hobi, dan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persaingan pasar. Yang keempat, modal usaha. Dan yang terakhir, sikap jika
jika ada pemilik usaha lain membuka usaha serupa di dekat tempat usaha, jadi kita menjadi pemilik usaha harus yang pertama menjadikan keadaan tersebut sebagai motivasi untuk berkembang. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan varian produk. Dan yang terakhir, memperluas sasaran konsumen. Selanjutnya, membangun suatu usaha. Sekarang kita akan belajar membuat sebuah usaha. Kita dapat membuat satu kegiatan wirausaha. Kita buat rencana kreasi wirausaha dalam bentuk pita pikiran yang menarik dan disertai gambar. Kemudian kita presentasikan rencana tersebut kepada teman-teman. Lihat contohnya di sini usaha impianku. Usaha impianku contohnya di sini gerai teh Thailand. Deskripsi produk, ya, usaha kita buat deskripsi produk, yaitu teh Thailand berupa teh susu dengan berbagai rasa. Harga jual teh yang akan kamu jual itu 10.000. Strategi pemasarannya ada 2. Yang pertama membagikan selebaran dan yang kedua promosi di Instagram dan bisa di internet. Target konsumen teh gerai ini kamu akan menjual ke siapa? Semua kalangan usia. Ya, teh gerai akan targetnya konsumen ke semua kalangan usia. Tempat usaha. Tempatnya di mana? Membuka stand di alun-alun kota atau tempat yang lainnya. Sikap agar sukses. Kita memiliki usaha harus sabar, rajin, tekun, dan inovatif. Selanjutnya, SBDP. Kita dapat mengenal embalase dan langkah-langkah membuat embalase. Mengenal embalase. Suatu produk akan lebih menarik calon pembeli jika memiliki embalase. Embalase adalah reklame berupa kemasan produk yang berisi informasi atau pesan-pesan yang dapat menarik konsumen. Embalase berfungsi melindungi produk, menarik perhatian konsumen, dan memberikan informasi produk. Embalase memiliki berbagai macam bentuk seperti tabung, kerucut, balok, dan prisma. Selain itu, bahan pembuat embalase juga beragam, seperti plastik, kertas kaca, dan kaleng. Langkah-langkah membuat embalase. Embalase memiliki berbagai macam bentuk seperti tabung, kerucut, balok, dan prisma. Kita bisa juga membuat embalase. Nah, langkah-langkah membuat embalase. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahan. Yang pertama, kita sediakan pensil. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem. Yang keempat, pewarna. Dan yang kelima, kertas karton. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat pola gambar jaring-jaring kerucut berupa segitiga dengan dasar lengkung serta lingkaran. Yang kedua, kita gambar produk pada selimut jaring-jaring kerucut, misalnya kita gambar es krim. Yang ketiga, kita tambahkan tulisan atau slogan tentang produk, misalnya nama produk dan slogan yang lainnya.
Yang keempat, kita warnai gambar produk menggunakan pensil warna atau krayon sesuai selera kita. Yang kelima, kita gunting jaring-jaring kerucut sesuai polanya. Yang keenam, kita bentuk jaring-jaring kerucut hingga membentuk kerucut, kita rekatkan menggunakan lem. Dan yang terakhir, kemasan produk dan embalase sudah jadi. Terusnya, ilmu pengetahuan alam. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Kita sudah tahu magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terbentuk secara alami, sedangkan magnet buatan sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan dapat dibuat dari benda magnetis seperti besi dan baja. Benda yang berasal dari besi atau baja dapat dibuat menjadi magnet dengan 3 cara. Cara yang pertama, cara digosok. Kita dapat membuat magnet dengan cara menggosok benda berbahan besi atau baja dengan magnet. Penggosokan harus dilakukan ke satu arah dan berulang kali. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat pula sifat magnetis benda tersebut. Sifat magnetis dari proses penggosokan bersifat sementara. Jika didiamkan beberapa saat, sifat magnetis benda akan menghilang. Cara membuat magnet yang kedua, itu cara induksi. Kita dapat membuat magnet dengan cara induksi. Induksi dilakukan dengan menempelkan atau mendekatkan magnet pada benda berbahan besi atau baja. Semakin dekat jarak magnet dengan benda, semakin kuat pula sifat magnetis benda tersebut. Sifat magnetis yang dihasilkan dari proses induksi hanya sementara. Jika magnet dijauhkan, sifat magnetis benda akan hilang. Yang ketiga, cara membuat magnet yang ketiga, cara dialirkan listrik. Kita juga dapat membuat magnet dengan mengalirkan listrik pada benda berbahan besi atau baja. Caranya kita letakkan kawat tambang ke batang besi atau baja. Terus, dengan sumber listrik, magnet yang dibuat dengan cara ini disebut elektromagnetik atau elektromagnet. Ketika dialiri arus listrik, batang besi atau baja dapat menarik benda. Hal ini terjadi karena arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Sifat magnet dari elektromagnet hanya sementara. Jika sumber listrik dilepas, sifat magnet benda akan menghilang. Yang terakhir, bahasa Indonesia. Cara mengisi formulir pengiriman barang dan mengenal formulir ujian sekolah. Petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Yang pertama, mengisi formulir dengan berpoin tinta hitam. Yang kedua, menulis data dengan huruf kapital. Yang ketiga, mengisi data diri dengan lengkap dan benar. Yang keempat, menuliskan tempat dan tanggal pengiriman. Yang kelima, membubuhkan tanda tangan dan nama pengirim. Dan yang terakhir, memastikan formulir tidak sobek atau terlipat. Contoh pengisian formulir pengiriman barang. Kita sudah mengetahui petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Kali ini kita akan melengkapi formulir pengiriman barang sesuai petunjuk pengisian. Kemarin di video sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk formulir pengiriman barang. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang sudah diisi. Data penerima, contohnya nama Uni Aziza,
Alamat Jalan Pariaman nomor 2 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos 5555. Nomor telepon 08 18 76 54 32 10. Ini data penerima. Selanjutnya kita mengisi data pengirim. Pengirimnya siapa? Nama Nimade Ira Puspita, alamat Jalan Gianyar nomor 6 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos 555, nomor telepon 0811 2346 6789. Tanggal berapa dan tahun berapa. Terus jangan lupa ditandatangani yang mengirim. Ya, terus tulis namanya. Di sini ada juga tanda tangan petugas dan nama petugas. Ini contoh pengisian formulir pengiriman barang. Mengenal formulir ujian sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah yang akan kita pelajari berupa lembar jawaban komputer atau LJK. LJK adalah formulir isian yang hasilnya akan diolah menggunakan komputer. LJK biasanya digunakan untuk ujian akhir sekolah. Penggunaan LJK mempermudah proses pemeriksaan jawaban peserta ujian. Contoh LJK. Ini adalah contoh formulir. Ya, contoh formulir ujian sekolah. Kita sudah memperhatikannya. Formulir ujian sekolah berupa LJK. Formulir ujian sekolah memiliki kesamaan dengan bentuk formulir lainnya, yaitu terdapat daftar isian yang harus dilengkapi. Namun formulir ujian sekolah juga memiliki perbedaan dengan bentuk formulir lainnya. Perbedaannya terletak pada kegunaan, bentuk susunan, serta cara pengisian. Formulir ujian sekolah memuat informasi tentang data diri peserta ujian dan jawaban ujian. Di sini ada juga petunjuk pengisian formulir ujian sekolah. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang belum paham, boleh dilihat lagi videonya dan buka lagi buku paketnya. Itu Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.